Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi Allahumma amin. Wa yajibu dan wajib ma'al qada'i bersama dengan qada al-imsaku menahan diri lisaumi untuk puasa. Maksud dari pembahasan ini adalah ketika orang batal puasanya, maka ada beberapa kondisi ketika sudah dihukumi puasanya batal ya. Maka dia tidak boleh melanjutkan untuk melakukan pembatal puasa. Itu yang dimaksud dengan wajibu ma'al qada'i al-imsaku. Jadi wajib qada karena dihukumi puasanya batal, tapi juga wajib apa? Imsak. Tapi maksudnya imsak di sini wajib menahan diri dari pembatal puasa. Ya. Fi sittati mawadhi'a, di dalam 6 tempat. Ada 6 kondisi yang seorang itu dihukumi puasanya batal. Jadi poso dina iku wis gak dianggap. Tapi meskipun demikian, dia tidak boleh melakukan pembatal puasa setelahnya. Al-awwal yang pertama, fi Ramadhana, di puasa Ramadan, la fi ghairihi, bukan di selain Ramadan. Kanadrin, seperti puasa nadar, wa qada'in, dan puasa qada', wa kafaratin, dan puasa kafarah, ala muta'addin, atas orang yang menyengaja bifitrihi, dengan membatalkannya. Maka kondisi yang pertama apa? Orang yang membatalkan puasa Ramadan. Makanya beliau mengatakan apa? Ramadan bukan di selain Ramadan. Jadi kalau misalkan gimana kalau puasanya non Ramadan? Ini nggak berlaku. Jadi yang berlaku adalah membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa udzur. Ya, dengan puasa tanpa udzur. Lu nggo ngene lho lapo atau nggo ngene. Dengan tanpa udzur. Jadi misalkan ada orang dia di bulan Ramadan membatalkan puasanya tanpa udzur. Dia minum sengaja. Secara hukum fikih, harusnya orang itu habis minum, dia tidak boleh minum lagi, tidak boleh makan, tidak boleh melakukan pembatal sampai adzan maghrib, meskipun puasanya hari itu dihukumi batal. Kenapa kata beliau? Lita'addihi biifsadihi. Lita'addihi, karena kesengajaan dia untuk merusak puasanya sendiri. Jadi karena dia memang sengaja merusak puasanya tanpa ada udzur, maka dia diberi hukuman apa? Tetap tidak boleh melakukan pembatal puasa meskipun puasanya batal. Qala Syarqawi, berkata Imam Asy-Syarqawi. Ya, kalau misalkan sebelum itu, kalau misalkan ditanya, bagaimana kalau dia tetap melakukan pembatal puasa? Misalkan wong batal tanpa udzur. Setelah itu dia nanti siang makan, sorenya nyemil misalkan. Bagaimana? Maka hukum dosanya double. Hukum dosanya apa? Double. Pertama, dia berdosa. Titik pertama dia dosanya apa? Batal karena ada tanpa udzur. Itu sudah dosa. Di setiap dia melakukan pembatal puasa berikutnya akan bertambah dosa. Ya. Efeknya seperti itu. Kalau misalkan ada otoritas setempat yang mungkin membuat satu aturan, ya, maka diperbolehkan otoritas setempat melihat ada orang yang membatalkan puasanya tanpa ada udzur. Orang itu ditahan di sel, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai tenggelam matanya. Karena secara hukum fikihnya dia tetap nggak boleh melakukan pembatal puasa meskipun puasanya batal. Qala Syarqawi, berkata Al-Syarqawi. Syarqawi ini apa ya? Syekhul Azhar, ya, Grand Syekh Al-Azhar zaman dulu. Ya. Berkata Syarqawi,
walau syariba khamran bil lail. Seandainya ada orang yang meniup khamr meminum khamr bil lail di malam hari, wa asbaha shaiman, dan di pagi hari dia dalam kondisi puasa, fardhon, puasa fardu, faqad ta'arada alaihi wajiban, maka faqad ta'arada menjadi berbenturan alaihi atasnya wajiban, dua kewajiban, al imsaku menahan diri, wa taqayyu dan memuntahkan khamrnya, fayura'i maka dia menjaga hurmatas shaum, kehormatan puasa. Jadi lebih didahulukan apa? Kewajiban untuk tetap berpuasa. Makanya kan sudah disinggung di sebelumnya ya. Kalau misalkan orang malam harinya minum khamr, sahur nggak khamr, maka ketika sudah masuk waktu pagi, waktu subuh, ada dua kewajiban yang berbenturan. Yang pertama, dia tetap puasa sehingga tidak boleh mengeluarkan khamr yang sudah masuk. Kewajiban kedua, dia harus keluarkan khamr karena dia memasukkan barang haram secara sengaja. Maka di sini kalau dia lakukan satu kewajiban, dia akan menggugurkan kewajiban yang lain. Kan nggak mungkin bersatu antara wong gak oleh muntah ambek wong kudu muntah. Nah, ini nggak mungkin. Maka mana yang didahulukan? Kata Syarqawi, didahulukan kehormatan puasa. Fima yadharu, di dalam perkara yang zahir, dalam perkara yang lebih kuat gitu ya. Fima yadharu di sini maksudnya lebih kuat. Lil ittifaqi, karena kesepakatan ala wujubil imsaki, atas kewajiban menahan diri fihi di dalam puasanya. Atau di dalam puasa. Wal ikhtilafu, dan ada perselisihan fi wujubi taqayyu, dalam masalah kewajiban memuntahkan khamrnya tadi, ala shaimi, bagi orang yang berpuasa. Jadi orang nggak boleh muntah itu wajib sepakat. Nggak ada orang yang mengatakan puasa boleh memuntahkan secara sengaja, nggak ada. Tapi kalau misalkan dia minum khamr, kemudian ada kewajiban untuk memuntahkan, ini ya khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan wajib memuntahkan, ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib memuntahkan. Aman naflu, adapun puasa sunnah, fala yab'ud, maka tidak jauh. Maksudnya tidak jauh hukumnya ya, atau tidak jauh. Fala yab'udu adamu wujubi taqayyu'i. Tidak ada kewajiban untuk muntah. Wa in jaza, meskipun boleh, muhafadhatun. Ya. Wa in jaza meskipun boleh di sini fa'ilnya taqayyu, muhafadhatan. Ya. Muhafadhatan maf'ul ajli. Ya. Muhafadhatan sebagai wujud penjagaan ala hurmatil ibadati, atas kehormatan dari ibadah. Dalam artian kalau puasanya puasa sunnah gimana? Apakah orang yang minum khamr tadi tetap diwajibkan untuk muntah? Maka kata beliau tidak ada kewajiban juga, meskipun puasanya sunnah. Meskipun tetap boleh dia membatalkan secara sengaja kan. Puasa sunnah kan boleh aja orang batal. Tapi di sini tetap diutamakan apa? Kehormatan ibadah puasa. Kondisi pertama. Kondisi kedua, orang yang batal puasanya tapi tetap tidak boleh melakukan pembatal puasa. Wasani, yang kedua, ala tarikin niyati lailan, orang yang tidak berniat di malam hari, fil fardhi, dalam puasa fardhi. Karena kita tahu salah satu rukun puasa adalah apa? Niat sebelum waktu subuh. Maka kalau ada orang yang tidak berniat sama sekali, ya tidak berniat sama sekali di waktu malam, dan puasanya puasa wajib, maka dihukumi tidak sah puasanya. Misalkan dia bangun-bangun, sawan, delok, dikira hari-hari biasa, kok gak ono masan, lu gak ro ta saiki poso, lu saiki cek Ramadan ta, ya wis tak poso, gak boleh, karena puasa wajib. Beda kalau puasa sunnah, ya kalau misalkan gak ono makanan, misalkan gak ada makanan, ya wis tak poso, baru niatnya ketika itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi puasa wajib ya gak boleh. Sejak malam sudah sadar dia bahwanya besok puasa, maka taruhlah kondisi seperti itu, maka dia tidak dianggap sahabat. Nggak ada makan, ya wis tak poso kan nggak boleh. Jadi dihukumi apa? Dia nggak puasa hari itu. Tapi meski begitu dia tidak boleh melakukan pembatal puasa. Kenapa kok nggak boleh? Beliau sebutkan alasan kedua.
Alasan untuk yang kedua ini litaksirihi hakikatan, karena kelalaian dirinya sendiri secara hakikat. Artinya orang tidak bermudah-mudahan dalam masalah ibadah. Ini ono wong sing sampai gak niat padahal sudah tahu Ramadan, itu kan saking nemene wong. Saya kebelajet kan. Maksudnya gak, maksudnya ya bener-bener gak mikir Ramadan. Bener gak mikir Ramadan. Nah, ketika seperti itu maka dia dihukum tetap tidak boleh melakukan pembatal puasa. Kenapa? Litaksirihi, karena kelalaian dia hakikatan secara hakiki, secara yakin. Ya. In amidat tarka, jika dia menyengaja meninggalkan. Au hukman, atau secara hukum dia meninggalkan. Illam yata'ammadhu, jika dia tidak menyengajanya. Jadi sama saja, di sini dia sengaja memang enggak niat, atau dia lupa sehingga tidak berniat. Hukumnya bodoh. Kana nasian, seperti dia lupa. Au jahilan, atau tidak tahu hukumnya. Li'anna dzalika, karena hal itu yus'iru, memberikan isyarat bitarkil ihtimami. Dia tidak di sini tak artinya tidak ya. Tidak perhatian, tarkil ihtimam, tidak perhatian bi amril ibadah, untuk masalah ibadah. Tadi kan kenemen dong, misalkan wong Ramadan kok tidak terbersih sama sekali ini menekate poso. Fahuwa darbu taksirin, dan itu adalah jenis dari taksir, dari kelalaian. Maksudnya fayajibu, maka wajib alaihi, atas orang itu al-imsaku, untuk menahan dirinya. Wayajibu alaihi, dan wajib atasnya ba'da dzalika, setelah itu al-qada'u, mengqada' puasa. Ya, mengqada' ini pertanyaannya, mengqada'nya ini langsung tanggal 2 Syawal harus qada', atau dia bisa undur qada'nya. Beliau mengatakan fauran, secara langsung. In ta'amada, jika dia sengaja, tarkaha, dalam meninggalkan niat. Perlu kita ketahui, qada' puasa ada 2 jenis. Ada qada' yang sifatnya fauran, ada qada' yang sifatnya tarohi. Fauran itu berarti kudu langsung. Maksudnya kudu langsung, tanggal 2 Syawal sudah harus mengqada'. Lho napa gak tanggal 1 Syawal? 1 Syawal kali poso wong riyo. Tapi tanggal 2 Syawal harus mengqada'. Itu namanya qada' fauran. Itu ada beberapa kondisi di mana orang harus qada' fauran. Di antaranya orang yang harus qada' fauran adalah orang yang batal puasa secara sengaja tanpa ada udzur. Termasuk juga orang yang tidak berniat secara sengaja, karena dia secara sengaja meninggalkan puasa. Maka dia harus qada' fauran tanggal 2. Ya pun diundur. Semakin diundur, maka setiap harinya dihitung dosa. Karena dia mengundurkan satu ibadah yang harus dia lakukan. Itu kalau fauran. Yang kedua qada' tarohi. Qada' yang sifatnya bisa diundur. Maka kalau bisa diundur ini, maka boleh dia lakukan kapan saja. Enggak harus Syawal kudu mari kabeh entek, enggak. Bisa nanti, bisa sampai mentok Syaban. Ya, mentok Syaban. Nah, Sayyidah Aisyah Syaban qada'nya baru bisa. Karena beliau qada'nya tarohi. Tarohi itu secara umum adalah seperti orang yang batal puasanya karena udzur. Misalkan dia haid, dia safar, dia sakit, macam-macam. Oleh karena beliau mengatakan fauran, secara langsung, inta amada, jika sengaja, tarkaha, dalam meninggalkan niat. Kembali ke niat. Wa illa, dan jika tidak, maknanya wa illam yata'ammad gitu ya. Jika tidak sengaja, maka fala faura, maka tidak ada kewajiban secara langsung. Tapi apa? Alat tarohi, bisa ditunda. Tapi beliau di sini memberikan satu solusi. Kata beliau, walahu, dan boleh baginya taklida Abi Hanifah, untuk mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Apa mazhabnya Imam Abu Hanifah dalam masalah ini? Fayan winaharan, dia boleh niat di siang hari. Mazhabnya Abu Hanifah mengatakan boleh orang berniat puasa di siang hari, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib, bahkan puasa Ramadan. Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya. Maka orang boleh untuk bertaklid pada mazhabnya Imam
Abu Hanifah. Cuma yang perlu diingat di sini, ketika dia bertaklid dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah, sehingga dia niat puasa Ramadan di siang hari, dia tidak boleh ambil separuh-separuh. Harus mengetahui bagaimana mazhabnya Abu Hanifah dalam masalah puasa. Kalau tidak seperti itu, maka dia seperti orang yang mengambil mudahnya saja. Oh, tak ini jebuk aku mazhab Abu Hanifah. Niki mazhab Imam Malik, ini mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya orang comot-comot dan itu namanya talfik. Talfik hukumnya haram dan tidak boleh. Ini kalau saya gelak tak cerita nih masalah nikah, ya kan? Aku tak jebuk mazhab Imam Malik misalkan dalam masalah saksi. Masalah wali tak jebuk mazhab Abu Hanifah. Akhirnya dia nikah tanpa wali, tanpa saksi. Maka dia melahirkan mazhab baru yang tidak dipandang oleh semua mazhab. Ya. Maka ini adalah satu perkara yang tidak boleh. Ala kulli hal, boleh di sini dia bertaklid pada mazhab Abu Hanifah. Wasalif yang ketiga, alaman tasahhara, atas orang yang sahur, dhannan, dan dia menyangka baqa al-laili, masih malam, tersisanya malam. Fabana, kemudian menjadi jelas khilafuhu, penyelisihannya. Maksudnya apa? Gambarannya adalah orang sahur ini, orang sahur dia menggunakan prasangka, misalkan ngecek HP, jadwal atau apalah, dia menggunakan perkiraan. Setelah sahur, kemudian sudah pernah kita singgung tentang maratibul idrak, tentang derajat keyakinan seorang. Yang paling tinggi yakin, bawahnya dhon, prasangka kuat, bawahnya lagi syak 50-50, bawahnya waham, bawahnya jahil, bawahnya lagi jahil murakab. Ya. Ada orang sampai derajat dhon untuk sahur, dikira sudah masih malam, dhon. Setelah sahur ada derajat yakin, berarti derajat atasnya, ternyata itu sudah subuh. Ternyata itu sudah subuh dengan yakin. Dengan apa? Yakin. Maka di sini tentu saja dhon kalah dengan yakin. Maka dhonnya tadi dianggap batal. Maka kalau ada orang yang seperti ini kondisinya, maka hukum puasanya batal. Makanya tidak sah puasanya. Ya, kenapa? Tidak sah karena tadi yakinnya mengalahkan apa? Dhonnya. Yakinnya mengalahkan dhonnya. Kecuali yang satunya yakin, yang satunya yakin. Udah yakini, maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya masih malam. Ya, ini dhon sama yakin. Tentu dhonnya kalah, yakinnya menang. Dan tentu ketika itu hukum puasanya apa? Tidak sah. Dan dia tetap diperintahkan untuk apa? Menahan puasa. Kenapa? Litaksirihi hakikatan. Sama-sama yang kedua. Karena kelalaiannya hakikatan, secara nyata. Ya. In kana bi ghairi ijtihadin. Jika dia sahur tanpa ada usaha untuk ijtihad, mengetahui waktu. Tangi-tangi wis mangan ngono tanpa gak ndelok jam, gak ndelok apa, wis langsung mangan. Ya. Tengah-tengah mangan datane wis krungu pujian. Ya kan. Maka di sini ya puasanya dianggap. Ya. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika dia sudah menggunakan ijtihadnya fa hukman, maka kelalaiannya secara hukum. Secara hukum dia lalai. Karena wong dia tahu, maksudnya gini, wong dia bisa mengetahui secara yakin. Lah kok dia sahur menggunakan dhon? Kan harusnya dia meningkatkan kepada yakin. Itu bukan dhon. Ya. Gambarannya apa? Gambarannya misalkan kita punya jam tangan dan kita misalkan berada di padang pasir. Iso langsung nguasno ufuk. Lihat ufuk, derajatnya yakin. Ndelok jam tangan, derajatnya dhon. Kira-kira. Wong bisa ngelihat ufuk, kenapa ngelihat jam tangan? Akhirnya apa? Mangan ndelok jam tangan, mari mangan kayak ndelok ufuk. Datang ngono wis padang. Kan berarti dia lalai sendiri ya. Secara hukum dia lalai. Meskipun dia sahur menggunakan apa? Dhon. Ya, maka di sini dia tetap. Nah, ini berbeda halnya kalau misalkan dia sahur menggunakan dhon dan setelah itu tetap, maksudnya nggak muncul derajat yakin, ya sudah selesai. Maksudnya nggak apa-apa.
sahurnya tetap benar ya, benar seperti itu gitu. Makanya beliau tambah di sini tadi fabana khilafu. Setelah itu menjadi jelas apa? Penyelisihannya, maksudnya gak cocok. Ternyata waktu ini wis mlebu subuh. Maka fabana khilafu ini merupakan syarat. Harus ada fabana khilafu. Kalau nggak ada fabana khilafuhu, maka ya puasanya tetap lanjut, sah. Nggak masalah. Ya, dia sahurnya secara apa? Dengan melihat perhitungan. Yang keempat, warabiu. Alaman aftar, atas orang yang membatalkan puasanya. Maksudnya aftar ini buka ya, buka. Tutup mokel tapi buka. Orang yang buka, donan dia menyangka al-ghuruba sudah maghrib. Sudah maghrib. Setelah berbuka, fabana khilafuhu aidan. Maka fabana menjadi jelas khilafuhu, penyelisihannya terhadap donnya tadi. Ya, khilafu don gitu. Khilafuhu balik kepada don. Khilafu fabana khilafu. Ya, ternyata menjadi jelas. Ya, sama derajatnya yakin, ternyata itu masih belum maghrib. Aidan juga. Hukumnya sama. Ya, kama yaqul ana. Dan kata Mbah Muhammad Nawawi Banten, kama yaqau sebagaimana terjadi al-ana sekarang ini. Kathiron dan sering. Kenapa? Bisa babi jahlil miqatiyati. Karena sebab kebodohan terhadap waktu. Ketidaktahuan terhadap waktu. Qalahu Syarqawi, dan itu dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi. Imam Syarqawi hidupnya sebelum beliau, ya, beratus-ratus tahun. Cuma di situ beliau sudah menyampaikan bahwasanya, ya, dan itu sering terjadi pada sebagian orang. Karena tidak tahu, karena tidak tahu waktu, akhirnya dia buka saja. Ternyata setelah dicek dengan benar masih belum. Maka kalau dia habis buka, dia cek, dan ternyata dia tahu secara yakin derajatnya, dia salah, maka tidak dimisah. Tapi kalau dia sudah memperkirakan, setelah itu dia nggak ngecek lagi, dalam artian ya sudah dianggap ini, maka nggak masalah, puasanya tetap sah. Jadi tadi tetap catatannya apa? Fabana khilafuhu tadi. Kudu ono iku. Nek ono iku ya tetap sah puasanya. Wal khamisu, yang kelima. Alaman bana, atas orang yang menjadi jelas lahu baginya. Apa yang menjadi jelas fa'ilnya? Yaumu salasi sya'bana. Aslinya salasina. Cuma kita tahu dalam jamak mudzakkar salim nih mudhof didhofahkan, maka nunnya hilang. Muslimu ahli Makkah. Tutup muslimuna ahli Makkah. Maka di sini aslinya yaumu salasina sya'bana. Tapi karena mudhof ke Sya'ban, maka yaumu salasi sya'bana. Hari 30 Sya'ban. Annahu min Ramadan, bosnya dia masih bosnya dia annahu anna dzalikal yaum gitu ya. Min Ramadan, sudah masuk Ramadan. Banyak orang ini menyangka hari itu adalah tanggal 30. Kemudian menjadi yakin di tengah-tengah siang hari itu tanggal 1 Ramadan. Itu tanggal 30. Apa yang harus dilakukan? Dia harus menahan diri tidak melakukan batal puasa meskipun di tengah hari. Dan dia nanti tetap harus qadha. Karena nggak dihukumi poso, tapi tetap dia harus menunjukkan wujud dari orang yang berpuasa untuk menghormati bulan Ramadan. Jadi yang harusnya dihormati itu adalah orang yang berpuasa, bukan yang tidak berpuasa. Li'annahu, karena dia karena adalah yalzamu saumu, wajib puasa. Walau ala haqiqatil hali, meskipun dalam hakikat kondisinya itu. Maksudnya dia harus menunjukkan wujud dari puasa meskipun secara nyata dia tidak puasa. Kenapa? Karena untuk menghormati bulan Ramadan. Tsumma in sabata in sabata, jika tetap, maksudnya tetap bulan Ramadan itu, dia tahu bulan Ramadan itu qabla nahwi aklihim, sebelum semacam makannya. Lah baca saya itu. Jaket, tahu jaket? Zakatnya benjing balik, benjing, nggih, benjing. Mbak Anis ya takut. Tahu zakat? Mbak Anis mangiri.
Diumumno mawon Mbak Jasim. Wis ta? Oh nggih. Mau Mbak Anis nggih mriki Mbak Rosid. Wis nggo beras. Pengajian. Oh. Sing mboten. Kalau tetangga teh mboten sepura pulang lho. Gak melok ngaji. Timbang. Summa in sabata qabla nahwi aklihim. Kemudian jika tetap, maknanya tetapi dia mengetahui itu Ramadan sebelum dia makan. Sebelum dia makan, maknanya sebelum dia melakukan pembatal puasa, nudibalahum disunahkan bagi mereka niatus saum untuk tetap niat puasa. Nggih. Timbangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatan Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Buruj dan warga Muslim sekitar, kami beritahukan untuk penerimaan zakat fitrah di Masjid Al-Buruj dilaksanakan besok pagi hari Selasa sampai zuhur. Kembali lagi untuk penerimaan zakat fitrah di Masjid Al-Buruj dilaksanakan besok pagi hari Selasa sampai waktu zuhur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nudibalahum niatus saum, disunahkan untuk niat puasa. Ya, masya Allah sunnah gak apa-apa, gitu ya. Bi khilafil musafir. Tapi kalau misalkan dia sudah melakukan pembatal puasa terus baru ngerti nih iku Ramadan, maka ya sudah jelas nggak bisa dia mau puasa apa. Tapi tetap apa? Nggak boleh melanjutkan makan minum. Bi khilafil musafiri. Berbeda halnya dengan orang yang safar. Idza qadima, jika datang ba'dal iftari, setelah berbuka. Ya, setelah berbuka. Jadi kalau misalkan tanggal 30 itu yang dia kira tanggal 30, dia safar. Dia safar. Di tengah jalan ternyata itu adalah tanggal 1 Ramadan. Maka di sini dia tidak ada kewajiban untuk imsak, untuk tetap menahan. Kenapa? Secara asal dia boleh enggak puasa. Gitu. Li'annahu, kenapa? Karena dia yubahu lahul aklu, boleh baginya makan ma'al ilmi, disertai dengan pengetahuannya bi annahu min Ramadan, meskipun dia adalah dari bulan Ramadan. Maksudnya meskipun dia tahu itu tanggal 1 Ramadan, kalau dia memang safar, maka apa? Maka dia boleh batal secara asal, dia boleh makan minggu. Oke. Tapi dengan syarat safar yang boleh tidak orang yang safar yang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya karena safar. Ya, kemarin ya tentang masalah itu. Karena ada orang yang safar tapi tidak boleh membatalkan puasanya karena safarnya. Karena mungkin karena tadi kemarin misalkan pernah safarnya setelah adzan subuh. Harus safar misalkan. Qala Ramli dikatakan oleh Imam Ar-Ramli. Asadis yang terakhir yang keenam. Alaman sabaqahu, atas orang yang luput darinya. Ya, kita artikan luput gitu ya, sabaqahu. Yang luput darinya maul mubalaghati, air mubalaghah. Catatan ini, air mubalaghah. Air mubalaghah berarti berlebihan. Min mabmadatin, dari berkumur, wastin syakin, dan menghirup air ke hidung. Nah, kita tahu kalau orang berkumur atau menghirup air ke hidung, dia berlebihan, kemudian kelelek, batal. Dengan catatan berlebihan, bukan dengan standar. Kalau berlebihan kelelek, batal. Nah, ini kata beliau, kalau orang berlebihan kelelek batal kan, tapi tetap dia nggak boleh melakukan batal. Kenapa litaksirihi biha? Litaksirihi karena kelalaian dia biha dengan mubalaghahnya. Wong wis ngerti Kanjeng Nabi ngomong ojo mubalaghah nek awakmu tapi kok tetap mubalaghah. Ya. Bi khilafi sobi, bedanya kalau anak-anak. Sobi di sini anak yang belum balik. Karena secara asal belum wajib puasa. Balagha muftiron. Dia balik dalam kondisi tidak berpuasa, muftiron. Misalkan tengah Ramadan dia anak-anak. Di tengah Ramadan dia balik. Balik dengan apa? Apakah dengan ihtilam misalkan? Mungkin bisa dengan ihtilam.
Ya mungkin bisa dengan ihtilam kan. Ihtilam kan nggak membatalkan puasa kan, mimpi basah nggak membatalkan. Atau mungkin dengan umur, lahir pas jam rolas awan 15 tahun yang lalu. Ganti tahun 15 tahun yang lalu. Misalkan Ramadan 15 tahun yang lalu di jam 12 siang tanggal itu dia lahir. Maka ketika itu dia belum mimpi basah, tapi dia sudah dihukumi balik dengan umur, bukan dengan mimpi basah. Maka kata beliau berbeda halnya kalau orang balik, anak-anak balik di tengah-tengah dia muftir. Dalam artian dia kondisinya nggak puasa kan, terus dia balik. Berarti kan hari itu dia sudah wajib puasa. Nanti dia harus qadha kan. Nah gini, ono anak kurang balik. Ya, misalkan tanggal 20 Ramadan. Dia belum balik. Enggak wajib puasa. Tapi jam 12-nya dia balik. Maka hari itu dianggap dia sudah wajib puasa. Maka nanti kalau terus tanggal 21-nya tetap harus wajib puasa sudah. Setelah lewat Ramadan, dia tetap qadha tanggal 20 tadi. Tapi dia nggak ada kewajiban imsak di sini. Ya, nggak ada kewajiban imsak kata beliau. Wa au majnunin afaqa, atau orang gila au majnunan. Kok majnun ini? Oh, au majnun ya fi khilafi majnunin ya. Au majnunin ataf ke sobi. Atau dia gila, afaqa kemudian dia sadar siuman di tengah hari bulan Ramadan. Dia wajib qadha tapi tidak wajib imsak. Wa kafirin, dan orang kafir aslama, dia masuk Islam di tengah hari bulan Ramadan. Maka dia wajib qadha puasa hari itu. Tapi dia tidak wajib imsak. Wa musafirin maridin, dan orang yang musafir yang sakit, zala udhruhuma, yang hilang udzur keduanya. Hilang udzur keduanya di tengah-tengah siang hari Ramadan. Maka kan dia wajib qadha kan, tapi dia tidak wajib untuk imsak. Ya, tidak wajib untuk imsak. Ba'dal fitri, setelah dia berbuka puasa atau membatalkan puasanya. La yajibu, tidak wajib alaihim, atas mereka semua. Kepada siapa? Mereka semua. Sobi balagha muftiron, kemudian majnun afaq, kemudian kafir aslam, kemudian musafir. Wa maridin, harusnya ana tambah maridin, ana wa nih harusnya. Wa musafir wa marid. Karena itu nggak bisa disatukan. Udzur yang berbeda, udzur safar ambil udzur marad. Maka tidak ada kewajiban atas mereka semua alimsak untuk menahan diri. Bal yusannu, tapi disunahkan. Tapi disunahkan. Kenapa? Idla taksira minhum, karena tidak ada kelalaian dari mereka. Ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang masalah qadha'i, beliau jelaskan afan. Saiki diperinci qadha'i. Terus apakah semuanya wajib qadha ngono ya maksudnya? Ya. Maka beliau katakan, untuk masalah qadha'nya beliau mengatakan wala yajibu 'ala sabi al-qadha'u. Ya. Dan tidak wajib atas anak-anak tadi untuk mengqadha. Ya, apaan berarti aku salah Mang ya. Jadi untuk yang anak-anak balik di tengah hari, dia tidak ada kewajiban qadha. Hari itu, hari baliknya itu. Amma lau balagha shaiman. Adapun kalau misalkan dia balik dalam kondisi puasa. Anak belum balik kan boleh puasa, tapi kan tidak wajib. Terus pas dia puasa, dia balik. Fayajibu itmamuhu, maka wajib untuk menyempurnakan. Nek wis kit esuk gak poso, maka dia boleh gak puasa, tetap lanjut gak puasa. Tapi kalau nek kit esuk poso, dia wajib untuk menyempurnakan puasanya. Bila qadha'in aidan, tanpa mengqadha juga sama. Sudah dianggap puasanya hari itu. Kenapa? Li sayruratihi, karena perubahan dirinya min ahlil wujubi, termasuk orang yang wajib fi athna'il ibadati, di tengah-tengah ibadahnya dia. Maksudnya kenapa kok dia kalau waktu pagi hari dia puasa, di tengah hari dia balik, kok tetap wajib hukumnya dia harus melanjutkan puasa? Karena dia berada di dalam kondisi wajib ibadah, di tengah-tengah sedang menjalankan ibadah. Berbeda halnya kalau nek kita esuk wis gak poso. Fa'asbaha, maka beliau membuat mengkiaskan ya. Fa'asbaha, maka mirip kondisinya malau dakhala, seandainya dia masuk fi shaumi tatawwu'in, dalam kondisi puasa sunnah.
Tsumma nadhara, lalu dia nadhar itmamahu, untuk menyempurnakan puasa sunnahnya. Maka haram bagi dia untuk membatalkan puasa sunnah itu. Setelah dia nadhar. Wong puasa sunnah kan oleh membatalkan secara asal, nggak masalah, batal sengaja nggak masalah. Tapi setelah dia nadhar untuk aku poso sampai mari, maka dia nggak boleh membatalkan setelah nadharnya. Tetap batal, haram hukumnya, dia berdosa. Ya, karena jadi wajib kan itu. Dia jadi wajib di tengah-tengah puasanya. Kemudian masalah yang lain, walau jama'a, seandainya dia jima ba'da bulughihi, setelah baliknya dia. Setelah baliknya dia, lazimatul kafaratu, maka wajib baginya untuk membayar kafarah. Ya. Wajib baginya untuk membayar kafarah. Baik. Dalam artian gini. Seandainya anak tadi balik, anak-anak kecil tadi di siang hari Ramadan dia balikkan. Dia balik dan dia nggak puasa, tapi dia jima. Dia menjima istilahnya. Maka kata beliau, dia wajib bayar kafarah. Dia wajib bayar kafarah. Kenapa? Karena dia merusak kehormatan bulan itu. Yang dirusak bukan ibadah pribadinya, tapi kehormatan bulan Ramadan itu. Maka kata beliau, walau jama'a ba'da bulughihi lazimathu al-kafaratu. Dan dia menjima setelah dia balik di tengah hari, maka wajib baginya untuk apa? Bayar kafarah. Berikutnya masalah yang lain, wa kadza al-musafiru, demikian pula orang yang safar, wal maridu, dan orang sakit. Idza zala, ketika hilang udhruhuma, udhur keduanya. Misalkan dia sudah nggak safar atau dia sudah nggak sakit di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan. Shaimaini, dalam kondisi puasa. Fayajibul itmamu, maka wajib menyempurnakan juga. Alaihima, atas keduanya. Ya, atas keduanya. Misalkan ada orang sakit, dia maksa poso. Tengah-tengah poso, waras. Saat durungnya waras, dia boleh sebenarnya batal. Tapi mari waras, gak boleh batal. Ya, gak boleh batal. Loh, sono sing bayar. Wis diumum dari sing bayar. Ya lah. Terlalu atas. Iya. Kasobi, seperti anak-anak. Walisi hati, maksudnya kasobi seperti hukumnya anak-anak tadi. Walisi hati saumihima, dan karena keabsahan puasa daripada musafir dan marid yang hilang udhurnya. Tsummal mumsiku, kemudian orang yang menahan dari pembatal puasa, laisa fi saumin, ya, yang tidak dalam kondisi puasa. Wa in uthiba alaihi, ya, jika dia, meskipun dia diberi pahala dengannya. Falau irtakaba mahdhuran, kemudian dia melakukan satu hal yang dilarang. Mahdhuran di sini satu hal yang dilarang dalam artian pembatal puasa. Kal jima'i, seperti jima. Fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Dalam artian kalau orang itu punya wajib qadha dan punya wajib imsak. Punya wajib qadha dan punya wajib imsak. Tapi dia akhirnya apa? Enggak imsak. Misalkan orang batal puasanya secara sengaja makan pagi, misalkan sarapan, siang hari harinya kan nggak boleh makan, dia tetap wis bapano mangan, ya. Atau misalkan siang hari jima misalkan, padahal dia harusnya nggak boleh melakukan itu, tapi dia maksa, maka dia bilang nggak ada kewajiban, meskipun jima bahkan tidak ada kewajiban kafarah. Kenapa? Karena batalnya bukan karena itu, ya itu kan. Maka tidak ada hal yang menjadi beban atas dirinya siwal ithmi, selain apa? Dosa. Hanya tadi tak katakan. Nah, terus bagaimana kalau dia maksa melakukan membatal lagi tanpa adanya udzur? Ya tadi, dia akan dihukumi dosa di setiap pembatal itu. La kafarata, maksudnya juga tidak ada kewajiban kafarah. Tidak ada kewajiban kafarah. Tadi makanya kalau dia jima pun, tapi sebelum itu dia batal dengan makan misalkan secara sengaja, ini nggak ada kafarah, tapi dosa. Walau irtakaba makruhan, gimana kalau dia melakukan hal yang dimakruhkan saat puasa? Walau irtakaba itu amilah. Walau irtakaba, seandainya dia melakukan makruhan, hal yang dimakruhkan, bukan membatal tapi yang dimakruhkan. Seperti apa? Kasih wakin
ba'da zawali. Seperti siwak setelah zuhur. Dalam mazhab Syafi'i. Makruh kan? Tapi dia batal. Terus akhirnya dia siwak setelah zuhur. Wa mubalaghati mabmadatin, atau dia mubalaghah ketika berkumur. Maka hukumnya gimana? Kuriha fi haqqihi dzalika. Dzalika fa'il kuriha. Naibul fa'il. Maka dimakruhkan khusus untuk dia fi haqqihi, khusus untuk dia dzalika, hal itu. Kasoim seperti orang puasa, tetap hukumnya makruh. Wa amma faqidu tahuraini, adapun orang yang faqidu tidak memiliki tahuraini, dua alat suci. Tidak punya air, tidak punya debu. Ini kondisi yang istimewa, ya kan? Fahuwa fi sholatin syar'iyyatin. Ya. Kok kan lanjutan iki ya? Oh, bodol ya. Kok kudune gak ngene sih ndeleh-ndeleh nang kono ndeleh. Wa amma faqidu tahirin fahuwa fi sholatin syar'iyyatin. Ya mungkin maksudnya ya tak jelasno dhewe. Sing akeh ya. Iya, sing akeh. Kan untuk jelas. Kenapa tuh? Wa amma faqidu tahura ini, adapun orang yang kehilangan dua alat bersuci, fahuwa fi sholatin syar'iyyatin, dan dia berada di tengah-tengah salat syar'inya. Di tengah-tengah salat syar'inya. Baik. Saya diwaca sih sampai mari ya. Wal farqu, dan perbedaannya. Anna mafquda, bahwasanya yang annal mafquda huna, bahwasanya yang yang hilang di sini ya adalah ruknun, adalah rukunnya. Ya. Maksudnya yang hilang huna di sini, huna ini maksudnya apa? Puasa. Yang hilang di sini maksudnya di dalam puasa ini adalah ruknun, rukunnya. Yang tidak ada adalah rukunnya. Wa hunaka syartun, sedangkan yang di sana adalah syaratnya. Karena bersuci itu syarat sahnya sholat. Menghindari pembatal puasa rukun dari puasa, bukan syarat, rukun. Tip. Nah, kata beliau, kenapa ya orang yang namanya gini, kenapa orang yang, beliau menggambarkan ini, orang yang puasa terus dia melakukan pembatal puasa, maka dia seperti orang kehilangan rukun. Dia seperti orang kehilangan rukun. Dan ketika dia kehilangan rukun itu, kata beliau, dia meskipun kehilangan rukun secara sengaja, maka dia tetap harus menyempurnakan puasanya sampai selesai. Ya. Wa amma faqidu tahurin fa huwa fi salatin syar'iyyah. Iki mbo aku maksudnya ya kurang paham aku sing namanya maksudnya dari yang ini. Karena ini kayaknya terpotong iki mbo. Aku nukile terpotong dah ya. Monggo coba menit tak delani ya nang kitab sing liyane cetakan. Baik, kita lanjut. Wa inna ma usiba, kayak ono tanda Indri. Ini iku gorong mari pembahasan itu. Iya. Wa inna ma usiba, dan sungguhnya diberikan pahala al-mumsiku, orang yang menahan puasanya. Ma'annahu laisa fi shaumin, disertai bahwanya dia sedang dalam kondisi tidak puasa. Li'annahu qama, karena dia, maksudnya di sini orang yang menahan dari pembatal puasa itu tetap bisa diberi pahala. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia memang tidak sengaja membatalkan puasanya. Tapi ini sengaja tentu dia nggak dapat pahala lah. Tetap, karena itu sebagai hukuman, gitu ya. Nah, orang misalkan yang tadi, misalkan dia balik di tengah hari, dia kan mumsik ya, dia menahan ya. Baik. Nah, di sini dia bisa dapat pahala ketika dia menahan dari pembatal puasa. Ma'annahu laisa fi shaumin, dalam kondisi ya, bersama bahwasanya dia tidak dalam puasa. Li'annahu qama biwajibin, karena dia sudah melaksanakan kewajiban. Khutiba bihi, yang diwajibkan bihi padanya. Khutiba di sini maksudnya ya diwajibkan, diarahkan.
kewajiban yang diarahkan padanya. Fathawabuhu mintil kal jihati, maka pahalanya dari sisi itu. Dari sisi dia sudah diberikan beban kewajiban. La min jihati saumi, bukan dari sisi puasanya. Karena cara puasa dia sudah nggak sah. Tapi tetap dapat pahala ketika dia berusaha untuk menunjukkan saya melaksanakan sesuai yang sudah diwajibkan pada saya. Gitu. Tip. Faslun, pasal yang berikutnya kita bahas. Faslun, pasal. Fima, dalam perkara yang yafsudu, menjadi rusak, bihi, dengan perkara itu, bihi balimah pada ma, asaumu, puasa. Asaumu failnya yafsudu. Jadi perkara-perkara yang puasa bisa batal dengannya. Gitu. Iya betulu. Asaumu batal puasa biridatin, yang pertama dengan kemurtadan. Nauzubillah. Orang murtad di tengah-tengah puasanya batal, tidak dianggap sah. Wahia, dan riddah itu, iya riddah murtad itu adalah apa? Ruju'un anil islami, berpaling atau kembali dari Islam. Makanya kembali itu kembali murtad, kembali kafir daripada Islam. Ila kufrin, kepada kekufuran. Jadi dia kembali dari Islam menuju kekufuran. Yang kedua wahidun haid, jelas. Haid tengah hari maka tidak dianggap sah puasanya. Dianggap sudah merusak puasanya. Wanifasun, dan nifas. Wanifasun, dan nifas. Karena nifas sehukum dengan haid. Au wiladatun, atau melahirkan. Wajununun, dan gila. Gila di tengah hari maka merusak puasa. Walau kana dzalika, meskipun hal tersebut, apa yang dzalika, yaitu junun tadi. Orang gila itu lahadatan, cuma sebentar. Jadi orang gila di tengah hari, meskipun cuma sebentar, sudah tidak membuat puasanya sah, membatalkan puasa, meskipun sebentar. Dan itu khusus untuk puasa. Misalnya kalau pingsan nanti ada hukumnya. Adapun pingsan, kata beliau, wa bi igma'in, dan dengan pingsan, wa sukrin, dan mabuk, ta'adda bihi, yang dia menyengaja dengannya. Menyengaja ini maksudnya tanpa udzur. Menyengaja dengannya tanpa udzur. In amma di sini berasal dari kata ya amma ya'ummu, meliputi. Amma maksudnya musanna. Jika keduanya meliputi, kullun minhuma, setiap dari igma atau suker, pingsan atau mabuk, jami'an nahari, seluruh siang. Menurut beliau, orang hilang akal ada tiga. Gila, mabuk, dan pingsan. Gila, untuk gila, orang hilang akal dengan gila. Meskipun sebentar merusak puasa. Adapun kalau dia mabuk atau dia pingsan dan dia menyengaja dengan keduanya, maka kata beliau, jika meliputi seluruh waktu siang, dalam artian dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, dia pingsan, maka puasa hari itu tidak ada sah. Itu maksudnya, puasa hari itu tidak. Demikian pula kalau mabuk. Ya, qala al-Madabiki, berkata al-Madabiki. Ya, berkata al-Madabiki. Falhasilu, dan ini pendapat Imam Romli ya. Nah, ini Ibnu Hajar ono pendapatnya dewi masalah pingsan apa iki. Falhasilu, maka simpulannya an-riddah, bahwasanya murtad, wal jununa, dan gila, wal haidha dan haid, wan nifasa, dan nifas, wal wiladata, dan melahirkan, mata, kapanpun, toro'a, muncul, wahidun, salah satu, minha, dari hal itu tadi. Kembali pada hadil asya, ya, halal ini gitu ya. Fi asna'il yaum, di tengah-tengah hari, walau lahdatan, meskipun sebentar. Yamna usihata, menghalangi keabsahan. Ya, menghalangi keabsahan. Wa annan naum, dan bahwasanya kalau tidur,
Ini kalau tidur bagaimana? Fala la yadurru, tidak memudaratkan. Maksudnya tidak merusak puasa. Fala yamna'u as-sihhata, maka tidak menghalangi keabsahan. Walau istaghraqal yauma, meskipun menghabiskan seluruh hari. Orang tidur sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Meskipun dia jelas berdosa, karena kalau misalkan dia sengaja tidur ya, dan dia di bangunan dia sengaja, dalam artian sengaja tidur memang untuk menghindari sholat, maka dosa. Tapi kalau memang turun nih kayak kebo misalkan tangi belas misalkan, maka dia tidak berdosa karena udzur. Wa annal igma'a, dan bahwasanya orang yang pingsan wasakrona, dan gila dan mabuk, istaghraqal yauma, yang meliputi atau menghabiskan seluruh hari, seluruh waktu siang, mana as-sihhata, keduanya menghalangi keabsahan. Wa illa fala, dan jika tidak, dalam artian sempat siuman atau apa gitu ya di sebagian waktu itu, maka puasanya tetap sah. Misalkan dia sempat siuman 1 jam di waktu siang, maka dianggap sah. Kata beliau wa illa fala, maknanya jika tidak menghabiskan 1 hari, fala yamna'ani sihhata, maka tidak menghalangi keabsahan. Fata amal, maka perhatikan ini. Kemudian beliau mengatakan qala wa'lam, ketahuilah, anal mughma alaihi, bahwasanya orang yang takonono apa? Sapa wong ndaleki sapa? Mas Andri ta? Tengok main Mas Andri. Takono galek sapa? Takono. Ini Mang. Wa'lam, ketahuilah, annal mughma alaihi, bahwasanya orang yang pingsan, idza afaqa, jika dia sadar, qadha sauma, maka dia mengqadha puasa hari itu mutlaqan, secara mutlak. Sawaun, sama saja. Ta'adda bi igma'ihi, dia sengaja dengan pingsannya, amla atau tidak. Bi khilafis sholati, perbedaannya dengan sholat. Fala yajibu alaihi, maka tidak ada kewajiban atasnya qadha'uha, untuk mengqadha sholat. Illa idza kana, kecuali jika dia muta'addiyan, menyengaja bi igma'ihi, dengan pingsannya. Wa mithluhu, dan semisalnya fi hadza tafsili, dalam perincian ini, as-sakranu, yaitu orang yang mabuk. Baik, dalam artian kata beliau, orang yang pingsan ya, orang yang pingsan, maka wajib qadha puasa. Ya kan? Dia pingsan selama 1 hari penuh, kan puasanya nggak sah, tapi dia wajib qadha. Baik, bagaimana kalau misalkan ada orang waktu subuh, seluruh waktu subuh dia pingsan. Misalkan dia pingsan jam 3, siuman jam 10, maka dia sudah masuk waktu subuh dari awal sampai akhir dalam kondisi pingsan. Apakah dia wajib qadha salat subuh? Tidak. Kecuali, kata beliau, kecuali kalau dia muta'addiyan, kecuali kalau dia menyengaja pingsan, baru dia mengqadha salatnya. Tapi kalau untuk masalah puasa, dia sengaja pingsan atau enggak sengaja, dia tetap qadha. Kata beliau seperti itu. Ya. Nah, kenapa tulisannya tuhi gitu ya? Enggak ngerti aku tuhi itu apa? Ya, tuhi. Wallahu alam. Maksudnya adalah yajibu ala sakrani, wajib bagi orang yang mabuk qadha usaumi, mengqadha puasanya, in ta'adda, jika sengaja bi sukrihi, dengan mabuknya. Wa illa, dan jika tidak menyengaja, fala, maka tidak wajib qadha. Maknanya tidak wajib qadha puasa, tidak wajib qadha salat. Kalau puasa tetap wajib qadha kan, mutlak. Intaha, selesai penukilan. Fa'ulima min hadza, maka diketahui dari ini, anna taqidas sukri, bahwasanya menghubungkan mabuk bita'addi, dengan kesengajaan,
fil matni dalam matan ini tabaan mengikuti limatnil irsyadi terhadap matan irsyad. Ya, satu kitab matan fikih ya, al-irsyad. Wa huwa qaidun dan dia adalah catatan atau syarat li wujubil qada'i faqat untuk kewajiban mengqadha saja. Duna qaidil ibtal tanpa syarat membatalkan. Ya, tanpa syarat membatalkan. Wa ibaratur Ramli dan ucapan dari Imam Ramli ma'amatnil minhaj dengan matan minhaj, berarti ini syarahnya Imam Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj syarah minhaj. Kata Imam Ramli wal adharu dan yang tampak annal igma'a bahwasanya hilang akal pingsan la yadurru tidak membatalkan idza afaqa jika dia sempat sadar lahdatan sebentar min naharin di waktu siang ai lahdatin meskipun sebentar kanat ya dan hal itu iktifaan mencukupkan diri bin niyati dengan niatnya ma'al ifaqati disertai dengan kesadarannya fi juz'in dalam satu bagian dari waktu siang li'annahu al-istilau karena igma li'annahu daripada igma karena hilang orang pingsan itu al-istilau sesuatu yang menguasai ai al-ghalabatu sama yaitu sesuatu yang menguasai alal akli atas akal fauqon naumi di atas tidur ya dunal jununi tapi di bawah gila. Orang pingsan kan dukure turu, misore gendeng kan itu. Falau kulna, seandainya kita katakan innal mustaghriqo, orang yang menghabiskan. Nah, kuno apa masuh ya? Iya, tulisan ini bisa. Innal mustaghriqo. Ya kayak iku dihapus ya. Mas ini kayaknya Mas. Iya, innal mustaghriqa la yadurru gitu Mas. Sebenarnya orang yang menghabiskan waktu siang gitu ya. La yadurru tidak membatalkan gitu ya. Kan naumi seperti tidur. La alhaqna al aqwa. Maka kita ini sama saja menghubungkan hukum yang lebih kuat bil adhafi dengan hukum yang lebih lemah. Kan gini. Tidur itu kan kondisinya lebih lemah daripada orang pingsan. Karena tidur digugah tangi, pingsan digugah gak tangi. Berarti pingsan itu lebih kuat harusnya dari tidur. Tapi kita nggak tahu hukum orang kalau pingsan seluruh waktu siang itu hukumnya apa. Kalau kita kiaskan ke tidur, maka kita kiaskan yang kuat ngikuti hukum yang lemah. Kata beliau seperti itu. Walau qulna annal lahdota, tapi kalau kita katakan bahwasanya waktu sebentar minhu, masahu mang minhu, berarti di awan al mustaqrib minhu ya. Kau gantiin minhu nih. Salah ketik itu. Tapi kalau kita katakan bahwasanya sebentar, waktu sebentar dari waktu siumannya dia, minhu dari waktu dia ya. Tadurru itu bisa memudaratkan puasa, bisa membatalkan. Maksudnya orang pingsan sejam, batal puasanya. Kal junun, seperti orang gila kan? Orang gila kan seperti gila sebentar, batal. La alhaqnal adhaf bil aqwa. Maka kita kiaskan sesuatu yang lebih lemah kepada yang lebih kuat. Misalnya tadi orang pingsan itu kondisinya di bawah gila, tapi di atas lemah, di atas tidur. Kita kiaskan ke junun, ke gila, maka kita kiaskan yang lebih kuat. Enggak bisa. Enggak, kayak setara, kayak apple to apple kan gitu ya. Kiaskan kudu podo sejajar gitu. Fatawasatna, dari kata Imam Romli, maka kita ambil jalan tengah. Cegak mengkiaskan ke gila, sing nik diluk tok wis batal. Juga tidak mengkiaskan ke tidur yang meskipun seluruh hari dia nggak batal. Maka kita ambil jalan tengah. Wakulna, dan kita katakan innal ifaqata, bahwanya kesadaran itu filah dotin
meskipun sebentar kafiyatun, maka cukup untuk dianggap puasanya nggak batal. Meskipun sebentar. Ya. Nah, ini alasan kenapa kok kalau pingsan itu beda hukumnya ambek turu ambek gila. Jadi kalau pingsan itu ketika pingsannya secara sengaja, kata Imam Romli, kalau dia menyeluruh di seluruh hari membatalkan puasa. Tapi kalau sempat sadar meskipun sebentar tidak batal. Ambil jalan tengah nih, cari Imam Romli. Wa fuhima min qawlihi, dan difahami dari ucapan beliau. Ai lahdatan kanat, yaitu sebentar, meskipun sebentar gitu. Annahu yaktafi, bahwanya cukup bi ifaqatil mughma alaihi, dengan sadarnya orang yang pingsan, au sakrani, atau orang yang mabuk, ma'atulu'il fajri, berbarengan dengan terbitnya fajar, atau al-ghurubi, berbarengan dengan tenggelamnya matahari. Misalkan pas fajar terbit dia sempat sadar, misalkan pas adzan sadar, mari adzan langsung pingsan, berarti dia sempat sadar ketika sudah waktu fajar, ketika sudah waktu puasa. Atau dia sadar ketika mau masuk waktu maghrib, meskipun sebentar, maka dianggap sah puasanya. Li'annahu, karenanya atau karena hal itu, yasduku ala dzalika, dibenarkan atas hal itu, annahu lahdhatun, itu masih disebut lahdhah. Namanya sebentar ya sebentar kan, karena batasan yang penting sebentar. Lahdhatan, la annahu lahdhatun, bahwanya dia adalah waktu sebentar, min naharin, dari waktu siang. Kama qalahu Syarqawi, sebagaimana dikatakan oleh Syarqawi. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah, annal haid, bahwanya orang yang haid, wan nufasa, dan orang yang nifas, idza zala udhruhuma, jika hilang udzur keduanya, namanya sudah suci di tengah-tengah siang hari, yustahabbu lahumal imsaku, disunnahkan, bukan wajib tapi disunnahkan untuk keduanya tetap menahan diri, tidak melakukan pembatal puasa. Ka ghairihima, seperti kondisi kedua, seperti selain keduanya, minal maridi, dari orang yang sakit, wa nahwi, atau yang semisalnya, seperti orang yang safar tadi. Kama qalahu Az-Ziyadi, sebagaimana dikatakan oleh Az-Ziyadi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.